Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ada kejadian sama Kamanda tuh. Mereka lagi ngapain ya? Oh, iya tuh. Wah, kita samperin yuk. Boleh. Gas. Widih. Halo. Halo, kalian lagi ngapain nih? Kita lagi nonton video proklamasi nih, rasanya luar biasa banget ketika nonton momen-momen bersejarah seperti ini. Hah? Proklamasi? Kok tiba-tiba nonton video proklamasi sih? Sebentar lagi kan 17 Agustus. Nah, jadi kami mau mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan kita. Ngomong-ngomong soal kemerdekaan, sebenarnya para pahlawan itu udah berjuang mati-matian untuk lepas dari penjajahan. Tapi rasanya kemerdekaan itu cuma jadi slogan aja nggak sih? Soalnya rakyat kita aja juga masih susah, korupsi merajalela. Bahkan negara kita aja juga masih tertinggal jauh tuh dari negara-negara lain. Kalau menurut kalian nih, cara maknai kemerdekaan di zaman sekarang itu apa sih? Menurut aku, cara memaknai kemerdekaan di zaman sekarang itu adalah kita bebas untuk menentukan nasib sendiri, kita bebas untuk berkarya, dan juga kita bebas untuk belajar dan berkembang. Betul banget, tapi kemerdekaan bukan hanya soal hak aja, tapi juga ada tanggung jawab di sana. Karena kemerdekaan bukan hanya soal bentuk negara yang sempurna, tapi bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, yang pastinya bermanfaat bagi bangsa dan juga negara. Tapi kan Kak, bagaimana sih cara memaknai kemerdekaan di zaman sekarang? Mengingat banyak generasi muda yang masih terpengaruh oleh budaya asing dan cenderung individualis dan berbeda dari generasi sebelumnya. Kita bisa memaknai kemerdekaan dengan cara menghargai sejarah, kemudian berbakti kepada masyarakat, lalu menjaga persatuan dan kesatuan, dan yang gak kalah penting yaitu adalah mengembangkan potensi diri. Dengan cara apa? Yang pastinya dengan cara belajar. Maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya adalah kita bisa memaknai kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Di antaranya seperti menghargai sejarah. Sejarah mengajarkan kita tentang perjuangan, pengorbanan, dan nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan para pahlawan. Salah satu cara menghargai sejarah adalah dengan mengunjungi museum. Museum ibarat jembatan yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Di dalamnya tersimpan berbagai artefak, dokumen, dan cerita yang menceritakan perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dengan melihat langsung benda-benda sejarah, kita dapat merasakan semangat perjuangan para pahlawan dan memahami bahwa kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan yang tiada henti. Mengunjungi museum memberikan kita kesempatan untuk memaknai kemerdekaan sebagai buah dari tekad dan keberanian para pejuang, serta memperdalam rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Berbakti kepada masyarakat, manusia yang hakikatnya sebagai makhluk sosial. Sudah sejatinya kita saling membantu satu sama lain. Masa muda adalah waktu yang tepat untuk berkontribusi. Kegiatan bakti sosial adalah wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan energi positif dan belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membentuk karakter yang kuat, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal serupa. Kita juga bisa menghargai hak dan kebebasan sebagai bentuk dari memaknai kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya sekedar bebas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan sebuah anugerah untuk hidup sebagai manusia merdeka yang memiliki hak dan juga kebebasan. Salah satu cara menghargai hak dan kebebasan adalah saling toleransi terhadap keberagaman agama. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
serta hak untuk tidak disingkirkan atau diperlakukan berbeda karena agama atau kepercayaannya. Penting bagi setiap individu untuk selalu menghormati perbedaan dan memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan aman dan nyaman dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan intoleransi. Dengan menghormati hak dan kebebasan setiap individu, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, tetapi juga memperkuat pondasi masyarakat yang adil dan berkeadaban, di mana perbedaan dipandang sebagai kekayaan yang memperkaya kita semua. Memajukan bangsa dengan belajar. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia telah merasakan hempasan penjajahan bengis oleh kelompok manusia tak beradab. 350 tahun Indonesia mendapat luka. Rupanya tak cukup sakit dengan luka yang ditoreh 3,5 tahun oleh penjajah keji lainnya. Namun kini penjajah rupanya tak kunjung usai oleh negara sendiri. Korupsi, kolusi, nepotisme oleh tikus berkerah putih di mana-mana. Namun kini sudah saatnya generasi muda membasmi binatang yang bersemayam di tahta ternyamannya. Generasi muda sudah sepatutnya belajar bersungguh-sungguh, peka terhadap ketidakadilan, menjadi pribadi yang jujur, etos kerja yang tinggi, dan mampu memimpin bangsa. Wah, ternyata baik ya cara untuk memaknai kemerdekaan. Gak cuman upacara bendera aja tuh. Betul sekali, kita bisa memaknai kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Salah satu diantaranya seperti sudah kakak jelaskan tadi, semua itu kita lakukan semata-mata sebagai bentuk rasa syukur kita karena kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah. Dan dengan memaknai kemerdekaan dengan cara yang tepat, kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi dan juga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Wah, setuju banget. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk memaknai kemerdekaan dengan penuh arti. Merdeka! Merdeka!